Oke, sesudah kemarin kita melihat di video sebelumnya bagaimana struktur data Pascal VOC 2007 hingga kita coba membuat bounding boxnya. Kali ini kita masuk ke data reader. Kita akan membuat sebuah data reader. Kita akan buat file Python saja terpisah dari notebook. Jadi notebooknya kita pakai untuk coba-coba aja, untuk ngetes, untuk eksperimen lah, eksplorasi. Data readernya kita buat di file terpisah, kita sebut dengan file dataset.py. Seperti itu. Jadi di dataset.py ini kita juga kemarin punya file utils.py yang isinya adalah function untuk ngeparsing VOC. Ini disediakan dari dataset VOC. Bisa googling, bisa minta chat GPT buatkan. Jadi nanti kita juga akan pindahkan VOC classes dan function parse VOC XML ini ke data reader kita, gitu ya. Pertama kita import dulu, import libraries. Biar ada bordernya saya buat gini. Nah, yang pertama kita import OS untuk baca-baca data ya. Lalu import from glob, import glob, siapa tahu perlu nanti. Lalu yang pasti import torch, lalu import torch.utils.data sdata. Ini adalah kelas datasetnya, atau gini aja deh biar lebih gampang, data from torch.utils.data import dataset, karena kita butuh modul dataset. Lalu kita juga butuh argumentation sebagai A, nanti kita bacanya sebagai A. From argumentation PyTorch import to tensor 2. Sebentar, saya pilih interpreter dulu. Oke, ini to tensor V2 itu adalah submodulnya argumentation untuk mempersiapkan dataset di bagian akhir. Biasanya sebelum dia dikirim ke training, maka file-file yang dibaca diubah dulu jadi bentuk tensor dengan shape bentuk seperti tensor, dengan tipe data seperti tensor itu. Lalu terakhir from xml.e3 import elementary. Ini dipakai nanti untuk ngebaca XML-nya Pascal VOC gitu. Jadi ya kita juga harus tahu karakteristik datasetnya seperti apa supaya operasi yang kita gunakan lebih smooth. Oke, ini beres. Selanjutnya ya pinter banget nih chat GPT apa, Google Copilot, define dataset class. Kita akan mendefinisikan kelasnya ada apa aja sih. Jadi VOC classes itu ada, kita copy saja dari sini. Kita copy dari sini. Oke, beres. Lalu kita buat dataset class variable mungkin ya. Oke. Lalu di sini kita define dataset data reader class, PyTorch class mungkin ya biar jelas. Oke. Nah, kelas VOC kita kasih namanya VOC detection boleh. Lalu kita pakai dataset. Di sini dataset ini adalah ngambil dari ini. Oke. Seperti biasa strukturnya pasti ada dev init. Sorry, ini kelewatan. Dev init,
kita kosongin dulu. Lalu ada def get item. Sebelum get item biasanya kita kasih def len dulu. Def len kita pass dulu ya, nanti kita isi belakangan. Lalu ada def get item, yang paling penting adalah metode yang nanti mengambil datanya gitu ya. Jadi bedanya apa? Def init ini adalah bentar. Def init is used for, jadi dia digunakan untuk menginisialisasi kelas. Jadi ketika kelas ini diinisialisasi, apa aja yang terjadi dan apa aja yang terbentuk itu dilakukan di sini. Itu ya. Lalu deflen itu dipakai untuk deflen is used for returning size of the dataset. Jadi ketika nanti kita melakukan len dataset, maka bagaimana cara menghitung panjangnya itu didefinisikan di deflen. Get item ini yang paling penting dipakai untuk, atau nggak usah gini ya, biar gampang. This method is used for, this method is used for, this method is used for returning the data and the label of the dataset ya. Jadi kembaliannya, returnnya nanti ada di sini. Oke, kita mulai dari init dulu. Apa aja yang perlu kita init? Yang pertama yang perlu kita init adalah, kita harus buat dulu parameter yang akan diterima oleh kelas ini. Ya, parameternya apa aja? Yang pertama adalah sudah pasti self. Yang kedua adalah root. Rootnya lokasinya di mana? Dalam hal ini kita bisa defaultkan ada di sini. Kita pakai yang ini. Tapi ini ada panjang ya, ada slash-slashnya, jadi kita copy dari yang ini, copy relative path. Jadi rootnya ada di sini. Oke, koma. Yang selanjutnya adalah image set. Biar rapi mungkin kita kasih spasi. Image set adalah ininya. Di sini ada image sets ya. Ini ada banyak image sets di sini, tapi kita hanya fokus dua, yaitu train atau val. Itu ya. Train atau val. Oke, jadi saya ulang lagi, mungkin kemarin udah saya buka. Train itu isinya list of image ID yang dipakai untuk train, dan val adalah list image ID yang dipakai untuk validation. Gitu, ini udah di split secara equal. Saya nggak tahu kenapa, biasanya kan 80-20 ya, tapi ini splitnya equal. That's okay, that's fine. Kita pakai ini aja daripada kita harus nge-split sendiri. Gitu ya. Karena ini untuk belajar aja. Image set defaultnya adalah, kita bisa sebut saja defaultnya train. Lalu kita butuh transform. Nanti kita mau masukkan fungsi-fungsi transformasinya seperti random brightness, random contrast, random image flip, atau apalah itu yang membuat gambarnya dianeh-anehin, diacak-acak, diaugmentasi supaya semakin banyak variasinya di sini. Gitu. Defaultnya tidak ada. Gitu ya, defaultnya tidak ada. Atau nanti kita bisa buat defaultnya seperti apa belakangan. Lalu kita buat satu lagi target transform. Oke, target transform nanti kita pakai untuk, atau nggak usah dulu deh, kayaknya nggak perlu sekarang, belum kepikir untuk apa. Ini dulu aja, nanti kalau kurang kita tambah. Oke, ini saya hapus.
karena sudah mengerti ya tadi, itu hanya untuk notes saja. Lalu kita mulai membuat. Apa yang pertama kali kita lakukan? Yang pertama kali kita lakukan adalah menyimpan root path ini menjadi bukan global ya, class variable gitu. Jadi class variable, kalau sampai sini bingung apa itu class variable, artinya harus mengulang materi OOP, materi Python gitu ya. Jadi kita buat jadi class variable supaya dia bisa diakses dari mana saja. Self root sama dengan root gitu ya. Lalu sama juga untuk image set, self image set sama dengan image set. Lalu transform juga sama, self transform sama dengan transform. Oke. Ini saya kasih penanda namanya set class variables. Oke. Set class variables beres. Selanjutnya kita membuat set define, mendefinisikan image ID list. Oke, kita perlu buat list image ID yang ada di sini. Yang tadi kita tunjukkan, yang ini mau kita list semua. Kita pindahkan jadi variabel. Tuh, intinya itu. Oke, image list kita bisa buat list kosong dulu. Jadi kita buat kasih namanya self IDs list kosong. Lalu kita get. Cara getnya adalah karena ini txt ya, maka kita buka dulu filenya. With open kita buka os.pet.join. Kita join, lokasinya ada di mana? Lokasinya ada di satu-satu ya. Kita join. Yang pertama adalah rootnya, self root, karena rootnya cuma sampai VOC 2007 sampai ini, sampai VOC 2007. Selanjutnya kita sambung, nama foldernya selanjutnya adalah image sets, koma. Lalu kalau image sets dibuka isinya ada main, koma. Lalu setelah di main namanya adalah train, tapi nggak mungkin kita buat train kan, karena bisa jadi nanti fall gitu ya. Bisa sewaktu-waktu kita mau validasi kita pakainya fall. Maka selanjutnya adalah koma, kita gabung sama image set. Jadi kalau image setnya di sini train, maka nanti dia selanjutnya train. Tapi image setsnya ada txt-nya. Kalau ini kan train doang, sementara ini ada train.txt. Maka kita jadiin string literal, f petik self image set.txt. Itu ya. Jadi kalau sini nanti train jadi train.txt, kalau ini file.txt. S file. Lalu f-nya kita apain? Self.ids isi dari line strip. Jadi setiap line strip, setiap baris, dari baris yang ada di f read lines itu akan dimasukkan ke self IDs. Gitu kira-kira. Sebelum kita masuk ke devlen dan devget item, kita coba dulu kelas VOC detection ini. Gitu ya. Cara cobanya gimana? Cara cobanya di get item. Bentar. Kita bisa langsung saja ini. Len-nya adalah panjang datanya adalah ya sudah, panjang datanya pasti sama dengan panjang self ID gitu aja. Maka panjang data sama dengan return panjang dari self ID. Beres. Ya, jangan lupa di sini beri self. Di sini juga beri self. Oke. Self dan index ya. Kalau di get item itu self dan index. Oke. Di get item maka kita coba untuk sementara kita return langsung aja self.ids index.
Oh iya, kita harus self return IDS index. Oke, nggak apa-apa. Coba gini dulu ya, error nggak kira-kira? Kita mau jalanin file ini. If name sama dengan main, dataset sama dengan VOC detection, print dataset 0. Kita coba jalanin aja dulu. Oke. Di return ya sama dia semuanya. Dataset 0 di return semua sama dia. Supaya kita nggak pusing, kita nggak usah return anything. Jadi ketika kita nggak usah print dataset, kita print len dataset. Kita ngecek aja. Oke, kita jalanin lagi. Ya, lennya 2501. Kalau kita lihat di sini di train, ini panjangnya adalah, kita ke bawah, ke paling bawah 2501 ya. Jadi udah sesuai, berarti sudah sesuai. Oke, ini kita boleh hapus lagi. Kita akan masuk, berarti sudah sesuai sampai tahap ini. Kita sudah punya self ID atau daftar gambar yang mau kita pakai. Gitu. Oke, selanjutnya berarti sebenarnya ini kita nggak perlu ya, self image set ini kayaknya nggak perlu kita jadiin kelas variabel. Kita bisa ambil dari sini aja. Ini kita ubah jadi image set saja. Itu pertama nggak perlu. Terus self transform pasti perlu. Self root saya rasa perlu. Self root biarin aja. Oke, sebelum kita lanjut mengurus get item, kita mau copy dulu dari util sini, ada dev parse VOC XML. Ini mau kita pakai di dalam data reader kita. Oke, kita copy dia di bagian bawah jadi sebuah metode. Jangan lupa ditambahin, karena dalam bentuk kelas kita tambahin self-nya. Oke, nanti kita pakai dia. Atau supaya rapi, kita pindahin aja get itemnya ke bawah ini ya. Oke, nanti kita pakai parse VOC XML di dalam get item. Oke, ini kita hapus. Tadi kan hanya untuk ngecek saja. Yang pertama kali kita lakukan, Yang pertama kali kita lakukan adalah ngambil image ID satuan. Kalau image ID yang di sini itu kan semua 2500 tadi, kita mengambil satuan berdasarkan indeks. Indeks ini selalu ada di get itemnya PyTorch supaya dia bisa diiterasi gitu. Jadi kalau mau ngambil sebagian tuh bisa. Nah, berarti kita ambil image ID. Kita kasih judul dulu, get single image ID sama dengan self IDs index. Jadi kalau indeksnya 0 berarti image ID yang pertama. Kalau indeksnya 1000 berarti image ID yang ke 1000 gitu. Lalu selanjutnya read annotation XML. Oke, annotation XML kita kasih nama aja annopat. Annopat itu ada di os.pad.join di self-root, kita coba masuk ya, self-root ini udah masuk di root ya, ada folder namanya annotation, lalu ini dia file. Misalnya image ID 1, maka filenya nanti sesuai dengan image ID, maka kita pakai image ID ini menjadi nama filenya. Image ID ini isinya kan integer, angka
sesuai tadi 000005 gitu. Kita mau ubah dia jadi string, karena kalau dia mau jadi nama file nggak mungkin jadi integer kan, maka kita jadiin string image id plus xml. Oke, ini baru path-nya doang, belum dibaca filenya. Untuk membaca kita baru pakai ini, parse voc xml. Kembalian dari parse voc xml ini sudah dibahas di video sebelumnya. Ini kembaliannya adalah boxes gitu ya, kembaliannya adalah boxes. Kita hanya butuh memang boxesnya dan kelasnya gitu. Oke, kita balik ke sini, maka kita baca XML-nya dengan cara target sama dengan self dot parse voc xml elementary, ya kita pakai elementary untuk membaca XML, dalam kurung path-nya atau lokasi filenya, lalu get root gitu ya. Sampai di sini dulu, kita coba dulu. Returnnya kita return aja sembarang ya, target gitu. Lalu kita di sini print aja deh, print target gitu. Kita mau baca satu file. Oke, kita coba dulu seperti ini. Sampel sama dengan dataset 0, nah gitu. Kita coba mau baca satu file aja, index ke 0. Jadi nanti kalau kita buat seperti ini, maka di sini masuk 0, di sini 0, lalu ini juga 0, dan kita akan mengambil file dengan indeks ke 0. Kita coba jalanin. Oke, returnnya udah berhasil ya. Kita hanya inginkan ini bbox dan label. Itu label 7 apa? Label 7 yang mengarah nanti ke sini. 0 1 2 3 4 5 6 7 char berarti. Gitu aja. Hanya itu yang mau kita ambil dari XML-nya. Oke, sampai sini berarti berhasil. Beres. Kita hapus. Nggak usah dihapus deh, nanti siapa tahu kepake lagi ya. Oke, ini kita hapus. Return targetnya juga kita hapus. Berarti read annotation XML and target, mungkin gini ya judulnya. Oke, targetnya udah, sekarang kita baca gambarnya. Read image, kita buat dulu image path-nya. Image path sama dengan os path join, gabung path-nya antara yang pertama self root, koma, kita lihat lagi di sini apakah sugestinya tadi benar. Sugestinya self root udah masuk di sini, lalu koma image sets jpg images, ini ya jpg images, berarti petik jpg images. Nah ini kayaknya benar sih, string image id-nya dapat dari sini .jpg gitu ya. Ini belum selesai dibaca, ini baru lokasinya doang. Nah, untuk ngebaca kita bisa pakai pil. Di atas saya import, saya nggak import pil ya. Oke, kita pakai OpenCV aja ngebacanya. Jadi import cv2, kita pakai OpenCV aja. Kenapa pakai OpenCV? Karena ada built-in konversi ke RGB, lebih praktis daripada pil. Nah, kita contohnya gini. Jadi image-nya kita baca cv2 imread. Ini kalau pakai OpenCV. Kalau pakai pil, if we use pil, then nah gitu. Itu kalau pakai pil, tapi di sini kita pakai OpenCV. Terus img-nya kita convert jadi defaultnya kan dia BGR ya, blue green red. Defaultnya adalah BGR, blue green red. Terus kita convert to RGB. Oke. Ini harusnya sudah beres. Mau kita coba juga ya, satu-satu step by step aja kita coba. Kita return dulu image-nya. Image-nya kita return. Ini kita ubah jadi image, lalu try to plot image. Ya, kita butuh matplotlib ya.
Ya udah kita import di sini aja kan, ini cuman untuk ngetes doang. Matplotlib lalu plt image show. Nanti toh kita hapus lagi ya. Sebenarnya nggak baik ngimportnya seperti ini. Kita jalanin. Oh, saya lupa. Ya, nggak akan bisa. Kenapa? Karena saya ini nge-SSH ke server. Jadi ya kebukanya di server Matplotlibnya gitu ya, tidak di komputer saya ini yang sedang merekam. Oleh karena itu kita save aja, jangan di plt image show, save image. Nah ini test.png, nanti akan ada test.png di sini. Kita coba ya. Oke, sudah ada. Oke, ada ya gambar mobil tadi. Oke, berarti berhasil, kita hapus. Beres. Target sudah, image sudah, sebenarnya sudah selesai secara teori, tapi kan image-nya harus diaugmentasi. Dan juga yang kedua, kita harus pisahkan di target itu ada bounding box dan ada kelas. Kita harus pisahkan kelasnya dan bounding boxnya. Itu yang selanjutnya. Separate bounding box and label. Oke, pinter. Boxes sama dengan nggak usah dibuat list, langsung aja T ya, ini T B box untuk setiap T dalam target. Ini adalah cara, kalau nggak ngerti ini kenapa bisa gini, googling, silakan belajar lagi Python-nya, basicnya, karena ini adalah sebenarnya adalah for loop tapi dalam satu baris. Daripada kita buat for T in target, nah harusnya seperti ini, tapi ini jadi tidak nyaman dibaca. Kita bisa buatnya lebih mudah, jadi boxes sama dengan dibuat bracket seperti ini, dan di bawahnya labels sama dengan dibuat bracket seperti ini. Kenapa kita harus bentuk dalam list? Make it into list. Kenapa harus dalam list? Karena bisa jadi boxes dan labelsnya tidak hanya satu. Misalnya di satu gambar ada 3 mobil atau ada mobil dengan orang gitu ya, jadi kita buat dia dalam bentuk list. Oke, tahap selanjutnya adalah kita melakukan transformasi. Oke, transformasinya nanti kita tentukan belakangan. Biasanya seperti itu, kita tidak tentukan di sini, tapi if self transform artinya jika defaultnya kan tadi none ya, transform none. Jadi self transform di sini defaultnya adalah none. Tapi ketika dia tidak none gitu ya, if self transform is not known, maka kita lakukan transformasi. Transformasinya seperti ini. Kita buat dulu hasil transformasinya ditampung dalam sebuah variabel, lalu sama dengan self transform. Self transform itu nanti yang kita kirim, yang kita pas ke dalam ketika inisiasi kelas ini. Di sini ini adalah sebuah fungsi yang kita pas ke dalam yang menggantikan si none ini, itu adalah sebuah fungsi. Jadi ketika kita pass sebuah fungsi, ini menjadi fungsi. Ketika ini menjadi fungsi, dia akan menerima 3 parameter. Parameter yang pertama adalah gambarnya, image-nya. Parameter yang kedua adalah bbox-nya, parameter ketiga adalah labels-nya. Ini seperti ini tidak berlaku untuk data augmentasi bawaan PyTorch. Ini hanya berlaku transformation with argumentation. Karena kita di sini pakai argumentation, paket lain, maka cara makainya seperti ini. Gitu. Kalau dia pakai bawaan PyTorch beda, tinggal langsung dimasukin aja image-nya, gitu ya. Tahu dari mana? Taunya dari dokumentasinya argumentation.
mana ya? Nah ini. Mana cara pakainya? Makanya harus cermat membaca documentation supaya paham. Nah ini, transform sama dengan transform image bboxes dimasukin berbarengan. Kenapa bboxnya dimasukin juga ke fungsi transformasi? Nah, logikanya gini, kalaulah ada salah satu transformasinya adalah, bukan kalaulah ada, pasti ada transformasinya adalah resize ya. Misalnya resize-nya menjadi 400 kali 400 pixel gitu ya. Kalau hanya image-nya yang di resize, kan jadinya aneh. Image yang tadinya gede jadi kecil, tapi bounding box-nya tidak dikecilin juga. Maka itu ketika dalam object detection tidak hanya gambar yang ditransformasi, tetapi juga bounding box-nya gitu. Mungkin kalau pasti kalau transformasinya hanya berupa brightness, kontras, dicerahin, digelapin gitu, bbox-nya mah nggak ngaruh ya, tidak ngaruh. Misalnya gambarnya diterangin nih, gambar anjing ini diterangin gitu ya, atau digelapin, bbox-nya kan tetap sama bentuknya. Tapi bayangin kalau gambar anjing ini dikecilin. Lebih parah lagi misalnya gambar ini di flip, anjing yang coklat ini jadi di kanan, kucingnya jadi di kiri. Kan aneh kalau bounding box-nya juga tidak diubah gitu. Makanya di sini kita juga mengirimkan bounding box-nya ke Argumentation gitu. Kita nggak bisa ngetes ini, nanti aja belakangan sekalian semua ya. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya adalah convert to tensor. Oke, kita akan ubah data type-nya ke jadi tensor, khususnya untuk boxes dan labels. Jadi torch as tensor, kita ubah jadi tensor, boxes. Data type-nya adalah float 32 karena kita mau pakai yang standar saja. Tidak perlu float 16 atau float 64, yang standar tuh float 32. Labels juga sama. Kita pakai integer 64 karena dia angka ini ya, 0, 1, 2, 3, 4 gitu. Oke, terus terakhir kita mau bungkus kedua ini jadi dictionary gitu ya. Kita mau bungkus dia jadi dictionary. Oke. Make boxes and labels as dictionary. Jadi target sama dengan boxes, key-nya boxes untuk boxes, key-nya labels untuk labels. Sehingga kita returnnya tinggal 2, image dan target. Di target nanti ada isinya ada 2, ada key boxes sama key labels. Oke, sampai di sini sepertinya sudah kelar. Kita akan coba dataset ini. Kita akan coba, mungkin kita buat notebook saja ya, atau bisa kita pakai notebook yang ini, yang kemarin kita buat mencoba data reader. Oke. Yang kita import adalah torch import from, kita mau import data loader sekalian, data dot utils, bentar lupa, torch utils data, from torch utils data import data loader. Oke.
Oke, kita harus import file datasetnya. Jadi from dataset import voc dataset. Oke, agak nge-lag. Cannot import name voc dataset from dataset. What happened? voc dataset namanya apa sih? voc detection. Astaga. Oke. voc detection. Oke, udah centang ya. Oke, kita coba instansiasi dataset. voc dataset sama dengan, ya nggak mau dilengkapi nama dia, voc detection. Oke, voc detection, argumennya adalah rootnya udah bener ya, voc train file. Kita copy lagi aja. Oke, udah benar. Terus argumen kedua adalah image set train. Kita nggak usah pakai augmentasi dulu, ini dulu aja. Habis ini kita buat augmentasinya. Lalu selanjutnya kita jalanin, beres. Kita cek panjang datasetnya, length dari voc dataset. Oke, 2501. Kita buat data loader. voc data loader sama dengan data loader. Ayo, autofill, nggak mau dia. Duh, inilah kelemahan kalau pakai dibantu, jadinya lupa. PyTorch data loader. Oke, yang pertama itu adalah datasetnya. Dataset sama dengan datasetnya untuk data loader ya ini ya, voc dataset. Lalu kedua adalah batch size. Batch size-nya kita pakai 2 ya misalnya. Jadi nanti sekali ngeload dia dapat 2. Shuffle nanti muatnya tidak berurutan. Lalu num workersnya biasanya triknya adalah num workersnya adalah jumlah CPU yang saya punya dikurangi 2. Jadi untuk dapat jumlah CPU saya biasa import OS, check number of CPU cores sama dengan, nah ini OS CPU count. Misalnya komputer saya punya nge-lag banget. Oke, kita punya 12 CPU, nah, berarti nanti num workersnya 10 gitu. Jadi dalam hal ini kita bisa buat CPU cores kurang 2 gitu ya. Ini kita pindahin ke bawahnya aja. Ini kita hapus CPU core sama kurangin 2. Terus number workers apa lagi yang kita pakai, pin memory adalah supaya dia dipindahin secara dipindahin datanya secara utuh ke GPU gitu ya. Oke, saya rasa sudah. Kita coba jalanin dulu. Beres, kita coba panggil voc data loadernya. Batch. Supaya gampang kita buat iterator dulu aja. Kita pisah. Iterator sama dengan iter voc data loader. Kita jalanin, lalu di bawahnya batch, single batch sama dengan next iterator. Atau langsung aja deh. Nggak usah single batch, returnnya kan 2 ya, image dan target. Ya udah langsung aja kita balikin 2, image
target sama dengan next iterator, lalu print image shape. Target shape tidak mungkin ada karena target isinya key. Print every key in target. Oke. Rekomendasinya nggak keluar. Print key. Oke, gitu aja deh. Jalanin. Oops, error. Trying to resize storage that it's not resizable. What happened? Coba. Oke. Ini ada fitur baru, bisa ngasih tahu errornya kenapa. It doesn't make sense. Bukan ini solusinya. Oke. Kenapa dia tidak mau? Coba kita clear, restart, kita jalanin dari sini. Oke, saya pause dulu, saya cari tahu dulu kesalahan kodenya. Ya, saya lupa bahwa ukuran image-nya bisa jadi beda-beda. Ukuran bukan cuma image, ukuran panjang bounding box-nya bisa jadi beda-beda. Ada yang gambar bounding box-nya 3, ada yang cuma 1, sehingga kita butuh satu metode lagi sebenarnya. Dan ini kita hapus dulu, kita udah nggak butuh ini. Kita butuh satu metode lagi namanya colletFN. colletFN kita pakai di harusnya ketika kita buat data loader. Jadi kita buatnya di sini aja. Kita butuh satu function namanya def colletFN. Isinya cuman gini. Jadi menzip atau menggabungkan, mentapelkan beberapa batch yang tidak seukuran gitu ya. Kalau mau dijelaskan, explain this, ini ada fitur baru. Nah, mana dia? The purpose of this function, tujuan dari fungsi ini adalah untuk membuat collate, kumpulan ya, dari batch of data menjadi sebuah tuple, sehingga nanti yang dihasilkan adalah tuple, gitu. Oke, kita jalanin di sini dan sorry salah, ini harusnya tidak di sini, ini harusnya di sini aja. Lalu nanti kita masukkan dia di sini. Cara pakainya adalah di sini ada colletFN sama dengan colletFN. Gitu. Jadi dia jadi parameter di data loader. Oke, clear. Semoga salahnya karena itu. Saya juga belum nyoba, main insting aja. Oke, bisa, berarti benar ya, salahnya karena itu. Oke, image target sudah ada, kita buat lagi di bawahnya supaya ini nggak keulang. Print image shape. Oke, ada ya ukuran image-nya. Karena image-nya, batch-nya ada 2, maka ada 2 image. Image shape kedua. Tuh, image kedua beda ukurannya, 375 503. Jadi kita mau coba visualisasi aja ya. Try to plot the image. Kita butuh import matplotlib.
SPLT with the bounding box. Oke. For I in range 2. Oke, jadi dia mau otomatis ya ngupload image-nya. Ini kita nyoba aja. Oke. Kita butuh rectangle. Import rectangle. Oh no, apa ya? Bentar. Kemarin kayaknya kita pakai rectangle di atas. Rectangle. Nggak ada sih PLT rectangle. Coba aja ya jalanin. Bisa nggak gini? Object has no attribute permute. Karena kita coba ya. Kenapa tidak ada permute? Karena dia belum dalam bentuk torch. Check image type. Oh no, maksudnya image no. Ya, masih numpy ND array. That's why dia nggak punya permit. Kalau kita im show langsung, nah bisa ya, karena memang dia bentuknya masih numpy. Oke, bisa berhasil bounding boxnya keluar. Yang belum kita lakukan adalah kedua image ini belum bisa dipakai karena kita belum punya transform function atau augmentasi yang akan kita masukkan di sini. Kenapa nggak bisa? Ya ukurannya aja beda. Kita mau samakan ukurannya dulu, samakan teknik augmentasinya dengan membuat sebuah augmentasi. Kita akan coba membuat augmentasi. Oke. Instansiasi dataset. Oke, nanti kita masukkan dia di sini. Nah, di sini kita membuat augmentasi dan fungsi transformasi. Oke. Train kita sebut aja namanya train transform TF. Itu kita compose, ada namanya compose itu menggabungkan beberapa augmentasi. Karena kita harus panggil si A tadi, argumentations ini harusnya 2 ini nggak ada di sini ya, kita delete aja di sini, kita pindahin ke sini. Oke. Ya, nge-lag. Oke, A compose buka kurung buka kurung, terus kurung siku, enter. Lalu yang pertama kali yang akan kita lakukan adalah kita melihat menu transformasinya ada apa aja sih. Kita bisa lihat di mana ya? List of augmentations, argumentations. Nah ini udah banyak banget di sini. Ada pixel level, misalnya pixel level itu nambahin noise, nambahin blur, celah ini ngubah-ngubah kontras, brightness gitu-gitu ya. Terus ada lagi yang spatial level. Ini spatial level ini mengubah bentuk. Ada yang di crop, ada yang resize, rotate, macam-macam.
lalu macam-macam ya. Kita yang pertama kita mau crop dulu, crop dan resize. Jadi gambarnya kita gedein atau kita kecilin lalu kita crop. Ada namanya random resize crop nih, kita pakai ini. Yang pertama a.random resize, benar ya, random resize crop, R-nya gede, crop-nya gede. Lalu kita mau buat apa aja sih ini, height dan width. Height dan width-nya adalah ujung-ujungnya nanti mau tingginya berapa, lebarnya berapa, dia cuma minta itu. Jadi masalah crop-nya, masalah gimana bentuknya nanti serahin sama dia. Kita cuma terima bersih mau tingginya sama lebarnya akhirnya berapa gitu. Jadi kita mau 160 dan width-nya 160. Lalu ada scale-nya itu mau ukurannya berapa. Kalau ukurannya 1 maka ya tidak diapa-apain berarti ya. Contohnya ukurannya 0,08 sampai 1, berarti 0,08 itu kecil banget, 1 itu sama dengan aslinya. Nah kita nggak mau ngecilin gambarnya, zoom out maksudnya ya. Jadi kalau gambarnya aduh nggak ada contohnya lagi, nanti kita bisa coba di habis ini. Kita nggak mau gambarnya itu kita zoom out, kita maunya zoom in, kita gedein gitu ya. Jadi karena nggak make sense kalau di zoom out maka pinggirannya nanti jadinya hitam, nggak make sense, itu nggak buat dia makin sulit gitu, malah dia dapat seluruh informasi dari gambar. Maka kita mau scale-nya dari 1 sampai 1,2. Aduh putus lagi. Aduh putus, bentar. Oke, kita coba jalanin lagi karena putus. Oke, saya pause dulu, saya reconnect dulu ke servernya. Oh, kayaknya udah jalan. Oke, udah jalan. 1,1,2, jadi di zoom in sampai 1,2 kali gitu ya kira-kira. Lalu terakhir ada P. P ini selalu adalah probabilitas. Jadi probabilitasnya kita nggak mau selalu di random size crop. Kita mau probabilitasnya 50-50, 0,5. Jadi kadang di crop, kadang enggak gitu ya, 0,5. Oke. Selanjutnya kita mau di resize lagi, sebenarnya bisa untuk memastikan ukurannya 160, tapi kita nggak usah lah, kita horizontal flip aja. Jadi horizontal flip itu nah ini horizontal flip itu memutar secara kiri kanan gitu ya. Jadi bukan kalau gambar anjing sama kucing tadi, kucingnya di kiri, anjingnya di kanan, lalu kebalik, anjingnya di kiri, kucingnya di kanan, seperti itu. Jadi bukan kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, bukan seperti itu ya. Horizontal flip itu vertical flip. Kita mau horizontal flip dengan probabilitas 0,5. Lalu kita mau random brightness contrast, jadi kita mau terang gelapin, tapi chance-nya kita buat 0,2 aja. Oke, terus kita mau kasih blur biar dia makin bingung kalau gambarnya ada agak-agak blur gitu. Gaussian blur ya namanya. Gaussian blur ya. Gaussian blur, kita copy aja. Gaussian blur dengan probabilitas ya 0,3 mungkin. Lalu dan terakhir kita buat tensor V2. Ini yang membuat dia nanti bentuknya menjadi tensor. Dan ini harus 1 probability-nya supaya selalu dilakukan. Oke. Jangan lupa bounding box juga harus kita masukkan di sini. Bounding box param sama dengan ya seperti ini. Formatnya Pascal VOC sudah kita bahas kemarin.
dan label fields-nya namanya label, benar nggak ya? Ya, namanya labels. Oke. Sampai di sini harusnya beres, tapi kita ada sedikit kesalahan. Harusnya ini kurung tutupnya nggak di sini. Nah, gitu. Ini adalah kurung tutup untuk ini dan kita kurang satu kurung lagi. Oke. Kita coba masukin train TF ini ke sini, transform, namanya tadi apa ya, transform ya, transform sama dengan train TF. Oke, kita clear, restart, terus jalanin lagi. Di sini kita coba print gambarnya ya. Sini print image shape. Gambarnya tadi ada dua ya, maka kita image shape yang kedua kita image shape 1, yang ini image shape 2. Oke, kita coba jalanin dari sini. Ups, ada yang error. Invalid shape 31660 for image data. Oke, kita butuh di sini permit karena dia sudah bentuknya tensor. Masih ada error, kita clear, restart, kita jalanin lagi. Invalid, iya udah di permit kan. Oke, permitnya mungkin harusnya di dalam. Iya, saya salah. Nah, seperti ini jadinya gambarnya. Fix size nya ini kenapa pecah, karena ukurannya jadi 160 ya. Sudah di augmentasi, dan memang nanti model yang kita akan pakai itu ukurannya kurang lebih segitu. Coba kita cek torch SSD Lite. Kita cek. Ini 320, bentar. Artinya kita bisa gedein lagi. Torch model. Kita coba cek SSD Lite. Mana ya? Nih, SSD Lite. Ya benar, 320 ukurannya. Image harus berskala ukuran pixelnya nilainya antara 0 dan 1. Bentar, kita lihat kalau bukan SSD Lite. Ukurannya berapa? Ukurannya 300 kali 300. Oke, kita ikutin ini aja, SSD Lite 320 kali 320. Nanti formatnya bentuknya adalah BCHW, batch, channel, height, dan width, dengan ukuran image pixelnya adalah 0 sampai 1. Kita cek ya, kita ubah dulu, resize nya berarti jadi 320 ke 320. Lalu apalagi tadi, formatnya BCHW, kita cek di sini. Kita print image shape, image-nya doang ya.
Ini kita hapus saja. Dan image value, print minimum pixel value. Image kita kasih 0 karena dia di batch 0, salah satu aja ya, kita ambil dari kedua gambar itu. Oke, kita coba jalanin ulang. Clear, restart, jalanin. List object has no attribute shape. Iya sih, bentuknya list. Bentar. Harusnya sih bentuknya udah sesuai ya, karena kalau ini di dalam ini ukurannya 384. Nah ini juga salah nih, kenapa kita sudah resize 320 dia masih 384 dan nilainya pixel value nya 0 sampai 255. Oke, ini masalah lain lagi. Oke, tapi harusnya udah benar, image shape-nya itu sudah benar karena dia bentukannya ini C, ini H, ini W. C, H, W. B nya adalah ya ini tadi, image ke 0. Ini kan sebenarnya batch-nya ada image 0 dan image 1 gitu. Tapi ini kenapa 384.500? Artinya kita harus nambah, I'm not sure, harusnya udah ya 320. No, artinya kita harus nambah satu lagi di sini, resize, biar beneran di resize sama dia. Height sama dengan 320, width sama dengan 320, probability sudah pasti. Oh ya, I got it. Kenapa? Sorry. Kenapa? Karena probability-nya 0,5. Jadi random resize crop-nya belum tentu selalu jalan. Sehingga ketika dia tidak jalan, dia tidak di resize. Makanya kita perlu buat satu buah resize lagi yang pasti jalan 100%. Yang probability-nya 1. Ya, benar. Oke, kita jalanin lagi, harusnya ukurannya udah sesuai. Ya benar ya, udah 320. Oke, ini udah di random zoom. Ini kita coba buat probability-nya 1 semua. Jadi apabila ini semua jalan, kita pastikan dia tidak bentrok gitu ya. Clear, restart, kita jalanin semua. Oke, nggak bentrok ya, bisa jalan. Kita balikin lagi, kita mau sesuai seperti ini kira-kira. Oke, dan satu hal yang belum beres adalah ukuran pixel value-nya tadi belum sesuai dengan permintaan dia, antara 0 dan 1. Pixel value-nya masih antara 1 sampai 255. Oke, kita ubah dari dataset, ada di mana ya, get item, di sini, convert pixel value to 0 sampai 1. Nah dah gitu doang. Jadi image sama dengan image dibagi 255. Karena image yang 8 bit kan sudah pasti 0 sampai 255. Maka ketika nilainya 255, dia dibagi 255 jadi 1. Ketika nilainya misalnya 100, ya 100 dibagi 255 pasti rentangnya antara 0 dan 1. Udah sesimpel itu aja. Kita coba, kalau nggak percaya kita cek. Ini torch nggak kepake, hapus. Oke, coba jalanin lagi. Oke,
minimum pixel value 0, maksimum pixel value 1. Oke. Make sure, kita coba lagi terakhir. Oke, beres. Sudah ada di sini. Sudah ada gambarnya, ukurannya 320, bounding boxnya tepat. Oke. Video ini sudah selesai. Ini kita save. Selanjutnya nanti kita akan buat training loop. Terima kasih.